Baik, selamat sore, Hilman dan teman-teman. Di sini perkenalkan nama saya Lavenol Sianus Sugianto dengan NIM akhiran 77. Jadi, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih penerapan sistem distribusi pada Bank BNI atau bisa kita sebut tuh eh, dunia perbank, tapi saya akan mengambil satu contoh itu pada Bank BNI. Oke, kita lanjut aja. Nah, di pendahuluan, eh, di dalam faktor teknologi ini kan biasa kita punya suatu tantangan ya, dan tantangan itu pasti punya suatu peluang dan kebutuhan. Nah, pasti orang juga banyak minta kan ke kita, jadi kita punya permintaan dari suatu perusahaan yang sekarang ini sangat dibutuhkan untuk penggunaan suatu informasi. Nah, perkembangan teknologi ini kemudian pesat dan tidak ingin kalah dengan pesaingnya. Pengguna teknologi informasi dan pemanfaatnya dapat dalam mengumpulkan dan pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh, kan saya melakukan penerapan pada Bank BNI. Bank BNI ini mempunyai arsitektur lunak. Sebagai contoh, client server model 3-tier. Apa sih client server ini? Nah, client server ini bisa menghubungkan antara klien, pengguna, dan yang sebagai ordernya gitu, orderingnya. Nah, setelah itu mereka bertiga akan melakukan suatu komunikasi dengan menggunakan alat komunikasi. Nah, pertama, di sini ada arsitektur perangkat lunak itu adalah kerangka kerja fundamental yang digunakan sistem. Sebagai contoh, ada seperti model struktural, model kontrol, dan model dekomposisi yang dikembangkan pada ATM BNI untuk mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas aplikasi pada sejumlah komponen logika dan komponen prosesor yang terdistribusi. Di sini, pemilihan arsitektur yang cocok untuk sebuah aplikasi sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau misalkan arsitektur yang digunakan untuk eh, penggunaan di bank itu rawan sekali untuk dibobol, jadi keamanannya akan kecil. Nah, untuk itu penerapan sistem arsitektur ini harus benar-benar yang sudah komplit atau yang bisa kita sebut tuh udah bisa dipercaya dengan namanya server. Itu demikian pula makanya ATMBNI ini menggunakan arsitektur client server model 3-tier yang dikembangkan dari model thin-tier dan red client. Ini digabung jadi satu menjadi server model 3-tier. Nah, bagaimana sih model uh, arsitektur client server ini? Contohnya nih, di bagian sini kan ada gambar. Nah, di bagian bulat ini itu merupakan proses dari klien, dan yang kotak ini merupakan proses dari server. Jadi klien ini memberikan sinyal ke dalam server di sini, lalu transfer ke server yang akan ditransfer ke penjual. Jadi di sini dia menggunakan sistem jual beli yang melakukan layanan seperti menghubungkan antara satu server ke server lain. Nah, di sini kan ada bacanya. Klien menerima layanan dari server dan tidak dari klien lainnya. Server ini nanti diterima oleh klien yang bukan klien lainnya. Sebagai contoh, misalkan ada klien A. Nah, klien A itu mengirimkan kepada sistem. Nah, dari sistem baru klien ke klien B, dan dari klien B diproses untuk dijual. Nah, setelah itu di dalam Bank BNI ini kan biasa banyak sekali orderan yang minta untuk pencairan atau perbungaan atau dan lainnya misalkan. Nah, layanan ini tidak menerima layanan dari si klien tersebut. Jadi dia meminta dari server, dan dari server ini proses dengan tidak meminta layanan dari klien. Ya, sistem yang digunakan pada bank BNI. Kan tadi kalau ini sistem pada client servernya, dan ini sistem pada yang digunakan pada Bank BNI. Sebagai contoh di sini, sebagai contoh di sini kan ada kotak A. Nah, kotak A ini merupakan misalkan suatu klien, dan klien ini melakukan sebuah transaksi. Nah, transaksi ini dilakukan dengan menggunakan monitor teleprocessing.
Apa sih monitor teleprocessing? Nah, monitor teleprocessing ini sebagai sistem antara jarak antara klien jarak jauh atau biasa kita sebut kayak ownernya itu dengan menserikan transaksi klien untuk diproses ke dalam database. Nah, jadi sebagai alat untuk menghubungkan antara server, klien, dan waktu yang digunakan karena di sini kan klien jarak jauh ya. Karena kliennya itu misalkan tanpa harus mendatangi, jadi dia bisa menghubungkan dalam jarak yang cukup jauh. Di sini ada server akunnya ini dengan monitor, data processing, dan juga database akun nasabahnya. Nah, itu ini merupakan prosesnya yang saya tadi sebutkan dari klien itu akan diproses di dalam server. Servernya ini biasa ada suatu pemrosesan aplikasi terlebih dahulu. Nah, sudah diproses dalam aplikasi, dalam server, nah baru ntar di dalam server yang selanjutnya akan manajemen data yang sudah diinputkan. Nah, data yang sudah diinputkan itu dibalikan kembali ke dalam pemrosesan aplikasi, sehingga dalam pemrosesan aplikasi nanti bisa diterima oleh klien lagi. Prosesnya akan seperti dari A ke C, A, B, C, dan dari C ke A, tapi C, B, A. Nggak bisa dari server manajemen data ini langsung ke klien karena ada pemrosesan aplikasi terlebih dahulu agar bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini sebagai contoh lagi, pada arsitektur presentasi, pemrosesan aplikasi merupakan proses yang terpisah secara logika dan satu komputer server dapat menjalankan prosesan aplikasi dalam satu komputer server yang lainnya digunakan untuk manajemen data dan sebagai server logika yang terpisah. Jadi di dalam satu komputer server ini bisa menjalankan berbagai macam pemrosesan aplikasi dan komputer lainnya itu sebagai penghubung antara satu komputer ini dengan menjalankan prosesan aplikasi. Jadi di sini ada penjelasan juga di sini mana akun database dan cabang di sini terhubung dengan sistem informasi ATM BNI. Nah, misalkan di dalam akun ini kita melakukan transaksi ke dalam sistem informasi Bank BNI. Nah, dari Bank BNI diproses, lalu dikirim lagi ke dalam akun si kliennya itu. Jadi ntar di akun database tersebut akan diterima kembali informasinya. Nah, di bacaan ini ada penjelasannya. Setiap Bank BNI terhubung dalam satu base akun database. Nah, sistem akunnya cabang lokal, jadi bercabang di antara sistem akuntansinya. Di mana sistem akuntansi ini terdiri dari sistem keamanan dan sistem pemeliharaan. Nah, di dalam sistem informasi Bank BNI ini ada berbagai macam keamanan, pemeliharaan, itu untuk menjaga bagaimana sistem informasi Bank BNI ini bisa dapat kompleks dalam keamanan dan penjagaannya. Nah, ini sistem ini terhubung untuk bagaimana jaringan BNI ini digunakan untuk pemrosesan ke sistem counter cabang lokal sistem yang digunakan untuk memberikan layanan seperti backup dan pencetakan. Jadi sebagai backup untuk misalkan suatu data itu hilang atau misalkan jauh. Nah, data tersebut akan bisa di backup kembali. Lanjut, setelah itu kita bawa lagi. Nah, di sini bagaimana sih ada kendala yang terjadi pada penggunaan sistem BNI? Nah, biasanya tuh ada kompleksitas dan keamanan sistemnya. Kompleksitasnya ini seperti layanan transfer uang pada Bank BNI atau nasabah dalam satu tidak dapat berjalan dengan waktu yang cepat. Jadi proses itu kan biasa kalau kita mau narik duit, kita mau narik uh, uang untuk mengirim sebuah pembayaran atau misalkan token atau dan lainnya itu kan pasti ada proses dulu. Jadi makanya sering di bank itu ngantri karena prosesnya itu belum secepat yang kita kira gitu. Misalkan kita menginput kita sudah menginput tapi di dalam mesin itu akan diproses dulu mana di database yang cocok dengan kliennya. Terus juga di sini ada faktor kedua yaitu keamanan. Nah, di keamanan ini biasa di pin sama di kode passwordnya. Biasa ini baru kalau di Bank BNI ya bisa terdapat 4 angka ini memungkinkan tembus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk itu PIN biasanya itu tidak dimasukkan nomor seperti nomor tanggal lahir atau nomor yang sering kita gunakan. Jadi nomor yang memang benar-benar beda untuk
menghindari keamanan yang dapat dibobol gitu ya. Nah, di sini mungkin saya akan membuat kesimpulan sendiri terkait dengan bagaimana sih penggunaan sistem distribusi ini. Nah, penggunaan sistem distribusi ini sebagai contoh client server ini. Nah, dari client server, sistem distribusi ini memperoleh suatu data, misalkan si klien melakukan pembayaran. Nah, dari pembayaran kita akan diproses dalam suatu sistem. Nah, dari suatu sistem itu akan dikirimkan ke dalam suatu sistem informasi yang ada di bank BNI. Jadi ketika si kliennya itu melakukan pembayaran, ya kita bisa melakukan transaksi yang aman gitu dan gitu juga. Nah, di sini menggunakan client server model 3 tier. Jadi ada 3 tahap. Dari misalkan tadi ini klien ke server yang memproseskan aplikasi, baru ke manajemen datanya. Setelah datanya sudah di manajemen, dibalikan kembali ke prosesan aplikasi, lalu dikembalikan lagi kepada si kliennya. Baik, mungkin segitu aja dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Pak Hilman dan teman-teman. Selamat siang.